Saat pertama kali kamu tiba-tiba menghilang, reaksi paling awal yang muncul dari seorang cewek biasanya adalah rasa bingung. Bingung bukan cuma karena kamu nggak ngasih kabar, tapi juga karena semuanya terjadi begitu saja, tanpa tanda-tanda. Semalam masih ngobrol seperti biasa, bercanda, saling lempar cerita. Bahkan mungkin ada perhatian kecil yang bikin dia merasa nyaman. Tapi esok harinya, semua itu hilang. Chat yang biasanya cepat dibalas, sekarang hanya centang tanpa jawaban. Notifikasi yang biasanya muncul dengan nama kamu tiba-tiba berhenti. Dan di titik itu kebingungan mulai merayap pelan-pelan. Dia akan mencoba mencari logika sederhana. Mungkin kamu lagi sibuk. Mungkin kamu ketiduran. Mungkin ada urusan mendadak yang bikin kamu nggak sempat megang ponsel. Pikiran-pikiran itu masih terdengar wajar di hari pertama. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, nggak apa-apa, mungkin dia lagi ada kerjaan. Besok juga pasti kabar lagi. Tapi seiring waktu berjalan, keyakinan itu mulai goyah. Dia mulai membuka kembali chat terakhir kalian. Mencoba membaca ulang setiap percakapan. Mencari petunjuk kecil, barangkali ada kata-kata yang bikin kamu tersinggung. Dia scroll ke atas memperhatikan setiap detail obrolan. Dari bukanis kamu menjawab, emotikon yang kamu pakai, sampai bagaimana percakapan terakhir itu berakhir. Semua diteliti dengan cermat. Dia bahkan bisa sampai mengulang-ulang bacaan itu berkali-kali hanya untuk memastikan kalau dirinya memang nggak salah ngomong. Tapi yang dia temukan hanyalah percakapan biasa, normal, sama seperti biasanya. Dan dari situ kebingungannya justru semakin besar. Buat kamu mungkin itu hal kecil. Kamu mungkin berpikir menghilang sebentar nggak akan jadi masalah. Tapi buat dia, hilangnya kabar itu jadi sesuatu yang berat. Cewek punya cara berpikir yang sering kali detail. Hal-hal kecil bisa punya arti besar. Jadi ketika kamu mendadak nggak ada kabar, pikirannya langsung mencari-cari penjelasan. Dan karena nggak ada jawaban yang jelas, kebingungan itu semakin menekan batinnya. Bayangkan dia terbiasa dapat perhatianmu. Tiap pagi mungkin ada sapaan, tiap malam ada obrolan sebelum tidur. Rutinitas kecil yang sebenarnya sederhana, tapi sudah jadi bagian penting dari harinya. Lalu saat rutinitas itu tiba-tiba berhenti, wajar kalau dia merasa ada yang salah. Sama halnya dengan seseorang yang terbiasa mendengar suara jam weker setiap pagi. Lalu suatu hari jam itu berhenti berdetak. Sunyinya terasa aneh, heningnya terasa janggal. Begitulah rasanya buat dia saat kamu tiba-tiba hilang. Kebingungan itu bukan sekadar, kenapa kamu nggak balas chat? Tapi lebih dalam dari itu, dia bingung soal apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian. Dia bingung kenapa kamu pergi tanpa penjelasan. Dia bingung apakah semua yang dia rasakan itu nyata atau cuma perasaan sepihak. Kebingungan ini bikin dia terus-menerus mencari alasan. Namun semakin dia mencari, semakin dia nggak menemukan jawaban. Dan semakin nggak ada jawaban, semakin besar rasa bingung yang dia rasakan. Bingung ini juga sering bercampur dengan rasa denial. Di satu sisi dia berusaha menenangkan diri, bilang bahwa semua baik-baik saja. Tapi di sisi lain, ada bagian dalam dirinya yang merasa ada sesuatu yang salah. Hatinya bilang ada masalah, tapi pikirannya mencoba menyangkal. Pertarungan batin itu bikin dia nggak tenang. Kadang terlihat senyum, tapi dalam hati bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba dia pergi? Apa aku salah? Atau memang dia nggak peduli lagi? Perasaan bingung ini bisa berlangsung lama. Setiap kali dia melihat ponselnya, rasa bingung itu muncul lagi. Setiap kali ada notifikasi, dia berharap itu dari kamu. Tapi begitu ternyata bukan, dia kembali merasa aneh. Aneh karena orang yang biasanya paling sering muncul, sekarang justru yang paling menghilang. Bahkan saat sedang bersama teman-temannya, pikirannya tetap berputar di hal yang sama. Bingung kenapa kamu nggak ada kabar. Dan yang membuat bingung itu semakin menyakitkan adalah dia nggak tahu harus menyalahkan siapa. Dia nggak bisa sepenuhnya marah, karena dia juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia nggak bisa menuduh karena nggak ada bukti jelas. Semua serba menggantung, semua serba abu-abu. Itulah yang membuat kebingungan terasa jauh lebih berat daripada sekadar rasa kehilangan. Kalau dia kehilangan sesuatu, dia tahu apa yang hilang. Kalau dia ditolak, dia tahu alasannya. Tapi saat kamu menghilang tanpa penjelasan, yang tersisa hanya tanda tanya besar yang nggak pernah terjawab. Dan tanda tanya itu yang akhirnya mulai berubah menjadi keresahan. Jadi, ketika seorang cewek pertama kali ditinggal tanpa kabar, fase awal yang dia rasakan bukan langsung marah, bukan langsung sedih, tapi bingung. Bingung kenapa semuanya berubah begitu cepat. Bingung kenapa kamu nggak lagi ada.
Bingung kenapa sesuatu yang terlihat baik-baik saja bisa berhenti tanpa alasan. Dan dari rasa bingung inilah, perjalanan emosinya mulai berlanjut. Dari bingung, dia akan masuk ke tahap berikutnya. Gelisah, kecewa, dan akhirnya terjebak dalam overthinking yang nggak ada ujungnya. Ketika kebingungan itu terus berlarut, tanpa ada jawaban, tanpa ada kejelasan, perlahan rasa itu berubah jadi kegelisahan. Awalnya dia hanya merasa heran, mencoba mencari alasan logis kenapa kamu tiba-tiba nggak ada kabar. Tapi seiring waktu, keheranan itu tumbuh menjadi resah yang sulit dia kendalikan. Bayangkan, sebelumnya dia terbiasa mendengar kabar darimu setiap hari. Mungkin pagi-pagi ada pesan singkat yang bikin senyum. Siang hari ada percakapan kecil yang bikin semangat. Malamnya ada obrolan panjang sebelum tidur, yang membuat hatinya terasa hangat. Semua itu jadi rutinitas, jadi bagian dari kesehariannya. Lalu tiba-tiba semua berhenti. Hanya hening, hanya sepi. Dalam diam itu hatinya mulai gelisah. Dia menatap layar ponsel berkali-kali, menunggu ada notifikasi dengan namamu. Jantungnya berdegup setiap kali ada pesan masuk. Ada harapan kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Berharap itu kabar darimu. Tapi saat notifikasi itu ternyata dari orang lain, rasa kecewa langsung menyusup. Kekecewaan kecil itu kalau terulang berkali-kali, berubah jadi gelisah yang semakin dalam. Gelisah ini berbeda dengan sekadar menunggu. Kalau menunggu, masih ada kepastian bahwa sesuatu akan datang. Tapi kegelisahan muncul karena dia nggak tahu apa yang sedang dia tunggu. Dia nggak tahu apakah kamu memang akan kembali memberi kabar, atau sebenarnya kamu sudah memilih pergi. Rasa tidak tahu itulah yang membuatnya makin sulit tenang. Setiap momen sepi jadi terasa panjang. Malam yang biasanya penuh tawa sekarang hanya ditemani suara hatinya sendiri. Dia rebahan menatap atap kamar, pikiran berkelana ke arah yang gak jelas. Sesekali dia menggenggam ponsel, membuka chat terakhir, hanya untuk melihat kapan terakhir kali kamu online. Itu pun kadang bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi hanya sekadar memastikan kalau kamu masih ada. Namun justru dari situ, kegelisahan semakin besar. Dia mulai bertanya-tanya dalam hati, apa aku salah bicara kemarin? Apa aku terlalu banyak nuntut? Apa dia sebenarnya udah nggak nyaman? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti. Seperti gema yang terus kembali. Dia mencoba menenangkan diri. Tapi semakin dia berusaha, semakin resah rasanya. Karena semakin lama kamu menghilang, semakin sedikit alasan logis yang bisa dia temukan. Rasa gelisah itu juga mulai memengaruhi caranya melihat sekitar. Setiap aktivitas jadi terasa hambar. Saat kerja atau sekolah, pikirannya gampang melayang. Saat makan, rasanya nggak benar-benar bisa menikmati. Bahkan ketika berkumpul dengan teman-temannya, ada bagian dari dirinya yang nggak hadir sepenuhnya. Semua karena pikirannya terus tertuju padamu. Rasa gelisah itu seakan menyelinap ke setiap sisi kehidupannya. Yang lebih berat lagi, dia nggak bisa cerita sembarangan. Rasa gelisah ini kadang dianggap sepele oleh orang lain. Kalau dia cerita ke temannya, bisa jadi temannya bilang, udahlah jangan dipikirin. Mungkin dia cuma sibuk. Tapi di dalam hati dia tahu rasanya lebih rumit dari sekadar sibuk. Karena kalau memang hanya sibuk, seharusnya masih ada satu pesan singkat yang bisa menjelaskan. Dan karena nggak ada penjelasan itulah, rasa gelisahnya tumbuh semakin besar. Kegelisahan ini juga sering bercampur dengan harapan. Di satu sisi dia berharap kamu akan muncul lagi, memberi kabar, menenangkan hatinya. Tapi di sisi lain dia takut kalau harapan itu justru bikin dirinya semakin terluka. Dia ingin percaya kamu hanya sementara menghilang. Tapi hatinya terus merasa ada sesuatu yang nggak beres. Pertarungan batin antara berharap dan takut itulah yang membuatnya semakin gelisah. Malam hari adalah waktu yang paling berat. Saat suasana hening, saat semua orang sudah tidur, pikirannya justru semakin ramai. Dia mungkin berbaring sambil menatap layar ponsel, menunggu notifikasi yang nggak pernah datang. Kadang dia meletakkan ponsel, mencoba tidur. Tapi beberapa menit kemudian dia kembali mengecek layar, hanya untuk memastikan kalau dia nggak kelewatan pesan darimu. Dan siklus itu terus berulang. Hatinya gelisah, pikirannya kacau. Rasa gelisah ini pelan-pelan berubah jadi bayangan buruk. Dia mulai membayangkan kemungkinan terburuk. Mungkin kamu memang sudah bosan. Mungkin kamu sudah menemukan orang lain. Mungkin kamu sengaja menjauh tanpa berani berkata jujur. Semua bayangan itu membuatnya makin susah bernapas. Walau belum ada kepastian,
Pikiran-pikiran negatif itu seolah lebih meyakinkan daripada diam yang kamu berikan. Di titik ini, rasa gelisah sudah bukan sekadar keresahan ringan. Bukan lagi hanya soal menunggu kabar, tapi sudah merambah ke perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dia merasa seolah kehilangan kendali. Gelisah membuatnya semakin sadar bahwa ada ruang kosong yang kamu tinggalkan. Ruang kosong yang dulu terisi oleh perhatian dan kehadiranmu, kini berubah jadi hening yang menekan. Dan dari rasa gelisah inilah, dia mulai masuk ke tahap berikutnya. Saat kebingungan sudah nggak bisa dijawab dengan logika, dan kegelisahan nggak lagi bisa ditenangkan dengan harapan, satu-satunya jalan yang tersisa hanyalah membiarkan pikirannya berkelana ke berbagai arah. Dan disitulah dia mulai masuk ke fase yang lebih dalam, overthinking tanpa henti. Ketika rasa bingung sudah terlalu lama menghantui, dan rasa gelisah makin sering menyerang, perlahan-lahan semuanya berubah menjadi overthinking. Jadi overthinking bukan sekadar memikirkan sesuatu secara berlebihan. Bagi seorang cewek yang ditinggalkan tanpa kabar, overthinking adalah proses menyiksa diri sendiri dengan berbagai skenario yang sebenarnya belum tentu benar, tapi terasa nyata di kepalanya. Awalnya, kegelisahan itu hanya berupa pertanyaan sederhana. Dia kemana ya? Apa sibuk kerja? Apalagi ada urusan keluarga? Pertanyaan-pertanyaan itu masih terdengar wajar. Tapi ketika waktu terus berjalan tanpa kejelasan, pertanyaan sederhana itu berubah menjadi keraguan. Dan keraguan itu berubah menjadi prasangka. Dari prasangka, lahirlah 1000 skenario yang terus berputar tanpa henti di dalam kepala. Dia mulai mengingat lagi obrolan terakhir kalian. Setiap kata, setiap kalimat, setiap emotikon yang kamu kirim, semua diulang-ulang, seolah-olah ada pesan tersembunyi yang belum dia tangkap. Misalnya, saat kamu menjawab dengan singkat, dia bertanya-tanya, apa waktu itu dia sebenarnya udah males ngobrol? Apa aku salah ngomong? Atau saat kamu tiba-tiba nggak aktif lagi di chat, dia bertanya dalam hati, apa dia sengaja ninggalin percakapan itu? Pikiran-pikiran kecil seperti ini tumbuh jadi besar, dan semakin dia memikirkan, semakin kuat rasa curiganya. Overthinking juga membuatnya mencari-cari bukti di luar percakapan. Dia bisa sampai mengecek media sosialmu berkali-kali, melihat kapan terakhir kali kamu online, melihat apakah kamu posting sesuatu, bahkan memperhatikan siapa saja yang berinteraksi dengan postinganmu. Kalau ada nama baru yang sering muncul, dia langsung merasa waspada. Hanya dari satu like atau komentar, dia bisa membangun skenario panjang di kepalanya. Apa dia udah deket sama orang itu? Apa aku digantiin? Yang lebih menyakitkan, overthinking membuat dia merasa dirinya nggak cukup baik. Dia mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku terlalu bawel. Mungkin aku terlalu sering nanyain kabar. Mungkin aku terlalu cepat berharap. Rasa menyalahkan diri itu tumbuh pelan-pelan, sampai akhirnya berubah jadi rasa tidak percaya diri. Dia merasa kurang cantik, kurang menarik, atau bahkan merasa nggak layak untuk diperhatikan. Dan semakin dalam overthinking itu, semakin besar pula rasa sakit yang dia rasakan. Karena di kepalanya, semua kemungkinan buruk terasa nyata. Meski kamu nggak pernah bilang, meski nggak ada bukti jelas, dia tetap merasa seakan-akan kehilanganmu. Rasanya seperti disakiti oleh bayangan yang diciptakan pikirannya sendiri. Malam hari adalah waktu paling kejam bagi orang yang sedang overthinking. Saat dunia sekitar terlelap, pikirannya justru semakin ramai. Dia bisa berbaring selama berjam-jam. Matanya terbuka lebar, hatinya penuh tanya. Setiap detik terasa lambat, setiap menit terasa panjang. Di kepalanya, percakapan imajiner terus terjadi. Kadang dia membayangkan kalau kamu benar-benar menjauh. Kadang dia membayangkan kalau kamu datang kembali, memberi alasan. Kadang dia bahkan berdebat dengan dirinya sendiri, mempertanyakan, apakah semua ini hanya ilusi perasaan? Overthinking juga membuatnya sulit fokus. Saat di kelas pikirannya melayang, saat bekerja konsentrasinya buyar. Bahkan ketika dia sedang bersama orang lain, dia tetap sibuk dengan pikirannya sendiri. Senyum masih bisa dia tunjukkan, tawa masih bisa dia keluarkan, tapi semua terasa hampa. Di dalam ada kekacauan yang nggak bisa dia jelaskan pada siapapun. Overthinking juga melahirkan kebiasaan baru yang nggak sehat. Misalnya dia jadi terlalu sering memegang ponsel, takut melewatkan satu kabar darimu. Atau sebaliknya, dia menahan diri untuk nggak membuka chat, karena takut kecewa kalau tetap nggak ada balasan.
Dua hal itu sama-sama menyiksa. Menunggu menyakitkan, tapi mengabaikan juga bikin hatinya sakit. Yang paling menyedihkan adalah overthinking membuat dia kehilangan ketenangan. Dia merasa hidupnya dikendalikan oleh pikiran yang liar. Seolah-olah ada dua suara dalam dirinya. Satu berkata, tenang aja, dia pasti balik. Tapi suara lain berteriak lebih keras. Enggak, dia udah ninggalin kamu. Pertarungan batin itu membuatnya kelelahan. Bukan hanya lelah secara pikiran, tapi juga secara emosi. Lama-kelamaan overthinking bukan hanya soal kamu, tapi juga soal dirinya sendiri. Dia jadi meragukan siapa dirinya, meragukan nilai dirinya, bahkan meragukan apakah dia pantas dicintai. Semua karena satu hal yang sederhana. Kamu menghilang tanpa kabar. Dari hal kecil itu, pikirannya membesar-besarkan masalah sampai akhirnya berubah jadi gunung besar yang menindih hatinya. Buat kamu, mungkin ini nggak terlihat. Dari luar dia masih terlihat normal. Setelah melewati rasa bingung yang panjang, setelah bergulat dengan kegelisahan, lalu tenggelam dalam overthinking yang melelahkan, akhirnya ada satu perasaan baru yang tumbuh dalam dirinya. Rasa diabaikan. Rasa ini muncul bukan karena satu kata, bukan karena satu sikap, tapi karena jeda panjang tanpa kabar darimu yang dia alami sendiri hari demi hari. Awalnya, dia masih mencoba untuk berpikir positif. Dia meyakinkan dirinya bahwa kamu hanya sibuk. Dia mencoba percaya bahwa waktumu sedang habis untuk urusan pekerjaan, keluarga, atau hal penting lain. Tapi ketika waktu terus berjalan, alasan itu semakin sulit untuk dipercaya. 1 jam tanpa kabar masih bisa dimaklumi. 1 hari tanpa pesan mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi ketika sudah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tanpa satu pun tanda darimu, perasaan diabaikan itu tumbuh semakin kuat. Bagi seorang cewek, perhatian bukanlah hal kecil. Perhatian seringkali dianggap sebagai tanda peduli, tanda sayang, bahkan tanda kalau dirinya berarti. Jadi ketika perhatian itu tiba-tiba menghilang, wajar kalau dia merasa diabaikan. Perasaan ini bukan sekadar kecewa, melainkan sebuah luka batin yang membuatnya merasa tidak dihargai. Dia mulai membandingkan bagaimana kamu memperlakukan dirinya dulu dengan sekarang. Dulu kamu sering menyapa, sering menanyakan kabar, sering membuatnya tersenyum dengan hal-hal sederhana. Sekarang semua itu hilang. Tidak ada pesan, tidak ada obrolan, tidak ada perhatian. Perubahan drastis inilah yang membuatnya yakin bahwa dia tidak lagi ada di prioritasmu. Dan keyakinan itu membuatnya semakin merasa diabaikan. Rasa diabaikan ini juga menimbulkan luka yang dalam karena dia tidak tahu alasannya. Kalau saja kamu pernah bilang dengan jujur, aku lagi sibuk atau aku butuh waktu sendiri, mungkin rasa sakitnya tidak akan sebesar ini. Tapi karena kamu memilih diam, dia merasa seperti tidak layak mendapat penjelasan. Seolah-olah kehadirannya tidak cukup penting bagimu untuk diberitahu. Setiap kali dia membuka ponsel, rasa itu semakin kuat. Ada bagian dalam dirinya yang masih berharap, masih menunggu, masih menanti ada notifikasi dengan namamu. Tapi ketika tidak ada, rasa kecewa kembali datang. Lama-lama, rasa kecewa itu menumpuk, membentuk keyakinan bahwa dirinya memang sedang diabaikan. Harapan yang tadinya menjadi penguat, kini berubah menjadi bukti betapa kosongnya posisinya di hidupmu. Perasaan diabaikan ini juga memengaruhi caranya memandang diri sendiri. Dia mulai merasa dirinya tidak cukup penting, tidak cukup menarik, bahkan tidak cukup layak untuk diperhatikan. Dia merasa kalah dengan urusan-urusan lain yang menyita waktumu. Rasa minder itu membuatnya semakin rapuh, dan dalam kerentanan itu, dia semakin yakin bahwa keberadaannya tidak berarti apa-apa lagi. Salah satu hal yang paling menyakitkan dari rasa diabaikan adalah munculnya perasaan tidak diprioritaskan. Bagi cewek, ketika seseorang benar-benar peduli, sekecil apapun kesibukannya, pasti masih ada waktu untuk sekadar memberi kabar. Bahkan satu pesan singkat pun bisa jadi bentuk perhatian. Jadi ketika tidak ada satupun pesan darimu, dia merasa dirinya memang sudah tidak ada dalam daftar prioritas hidupmu. Dia merasa kalah dari semua hal lain yang kamu anggap lebih penting. Dan perasaan diabaikan itu tidak berhenti sampai di situ. Rasa itu mulai berubah jadi luka yang lebih dalam. Setiap kali melihat pasangan lain saling memberi perhatian, hatinya makin sakit. Setiap kali mendengar cerita teman-temannya yang diperhatikan pasangannya,
Dia merasa makin tidak berarti. Dia mulai membandingkan, bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan dirinya sendiri yang dulu. Kenapa dulu dia bisa perhatian, tapi sekarang tidak? Apa aku berubah? Apa aku sudah tidak menarik lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi duri yang menusuk hatinya setiap hari. Rasa diabaikan, ini pun semakin memperkuat overthinking yang sudah lebih dulu menguasainya. So dia berpikir, kalau dia memang sayang, pasti dia akan kasih kabar. Kalau dia memang peduli, pasti dia nggak akan hilang gini. Kalau dia benar-benar tulus, pasti aku nggak akan merasa sendirian. Logika sederhana ini terus berputar, semakin menegaskan bahwa kamu memang sudah mengabaikan dirinya. Kehilangan perhatian darimu membuatnya kehilangan rasa aman. Dia tidak lagi yakin dengan posisinya. Dia tidak tahu apakah dia masih berarti atau sudah digantikan. Rasa tidak aman ini membuatnya sensitif. Hal-hal kecil bisa dengan mudah melukai hatinya. Dia bisa menangis tanpa alasan jelas, hanya karena merasa kamu tidak peduli lagi. Dia bisa kehilangan semangat hanya karena sadar kamu sudah lama tidak muncul. Dan semakin lama rasa ini bertahan, semakin sulit baginya untuk mengendalikan perasaan. Dia tidak hanya merasa diabaikan, tapi juga merasa dibuang. Seolah-olah kehadirannya tidak lagi dihargai. Seolah-olah usahanya menjaga hubungan, menjaga komunikasi, menjaga rasa, hanyalah sia-sia. Yang lebih menyakitkan, perasaan diabaikan seringkali membuat seorang cewek merasa tidak punya suara. Dia ingin bertanya, ingin meminta kejelasan tapi takut dianggap merepotkan. Dia ingin marah, ingin menuntut alasan tapi takut malah terlihat terlalu berlebihan. Akhirnya dia memilih diam. Dan dalam diam itu, rasa diabaikan semakin dalam menusuk hatinya. Bagi orang yang mengalaminya, rasa diabaikan ini bisa jauh lebih menyakitkan daripada rasa ditolak. Karena jika ditolak ada kejelasan, ada kata-kata yang mengakhiri. Tapi ketika diabaikan yang tersisa hanya ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu jauh lebih menyiksa. Karena membuatnya terus bertanya-tanya. Setelah rasa diabaikan semakin menumpuk, ada satu hal yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Keraguan. Keraguan yang membuatnya terus bertanya-tanya. Sebenarnya dia ini siapa dalam hidupmu? Sebenarnya posisinya ada di mana? Jika dia penting bagimu? Atau sebenarnya sudah tidak lagi berarti? Awalnya pertanyaan-pertanyaan itu hanya muncul sesekali. Misalnya ketika dia membuka ponsel dan tidak menemukan kabar darimu. Atau ketika dia melihat orang lain mendapat perhatian dari pasangannya. Tapi lama-kelamaan pertanyaan itu tidak lagi datang sesekali. Pertanyaan itu mulai menetap, hidup di dalam kepalanya, berputar tanpa henti, membuatnya lelah. Dia mulai mempertanyakan, apakah selama ini hubungan kalian benar-benar nyata, atau hanya sekadar perasaan sepihak? Apakah semua perhatian yang dulu kamu berikan tulus, atau hanya sementara? Apakah dirinya benar-benar ada di hatimu, atau hanya salah satu orang yang kebetulan mengisi waktumu? Rasa diabaikan yang dia rasakan berubah menjadi keraguan besar. Keraguan tentang tempatnya dalam hidupmu. Bayangkan bagaimana perasaan seorang cewek ketika dia mulai meragukan posisinya sendiri. Itu bukan sekadar perasaan tidak diprioritaskan, tapi lebih dalam dari itu. Itu seperti berdiri di ruangan penuh orang, tapi merasa tidak ada satupun yang melihat kehadirannya. Tuzisti berteriak keras-keras tapi suaranya tidak pernah sampai. Begitulah kira-kira rasanya ketika dia mulai meragukan arti keberadaannya di hidupmu. Dia terjebak antara dua keyakinan yang saling bertabrakan. Di satu sisi, dia masih ingin percaya bahwa kamu peduli. Dia masih ingin yakin bahwa ada alasan logis di balik kehilangannya kamu. Tapi di sisi lain, fakta-fakta yang dia lihat setiap hari berkata sebaliknya. Fakta bahwa kamu tidak memberi kabar. Fakta bahwa kamu tidak mencari. Fakta bahwa kamu membiarkannya menunggu sendirian. Semua itu semakin kuat menegaskan bahwa dirinya mungkin memang tidak lagi penting. Keraguan ini membuatnya mulai menarik jarak dengan dirinya sendiri. Dia mulai mengingat semua hal yang pernah kalian lalui bersama. Dia meninjau ulang kata-kata yang pernah kamu ucapkan. Perhatian kecil yang pernah kamu berikan. Bahkan momen-momen sederhana yang dulu terasa berarti. Tapi semua itu kini terasa hambar. Karena dia tidak tahu apakah itu benar-benar tulus. Atau hanya sementara. Saat seorang cewek sampai pada titik ini, hatinya tidak hanya terluka, tapi juga mulai retak. Keraguan terhadap posisinya membuatnya merasa rapuh. Dia merasa seperti orang asing dalam hidupmu.
Padahal dulu dirinya yakin bahwa dia punya tempat spesial di sana. Dan rasa asing itu jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan kabar. Keraguan tentang posisinya juga membuatnya mulai membandingkan dirinya dengan kemungkinan lain. Jadi mulai berpikir, apa mungkin dia sudah menemukan orang lain? Apa mungkin aku sudah tidak cukup menarik? Apa mungkin aku hanya jadi cadangan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya melelahkan, tapi juga menghancurkan rasa percaya dirinya. Dia merasa seolah-olah tidak cukup baik untuk dipertahankan. Satu hal yang perlu dipahami, ketika seorang cewek sampai pada titik mempertanyakan posisinya, itu berarti dia sudah sangat terluka. Karena pada dasarnya cewek tidak akan sembarangan meragukan orang yang dia sayangi. Mereka cenderung percaya, cenderung bertahan, cenderung memberikan kesempatan. Tapi ketika semua kesempatan itu berakhir dengan kekecewaan, keraguan menjadi satu-satunya jalan yang tersisa. Dia mulai berpikir bahwa mungkin selama ini dia hanya menganggap hubungannya lebih dari yang sebenarnya. Mungkin bagimu dia hanya teman biasa, sementara baginya kamu adalah seseorang yang lebih dari itu. Mungkin bagimu dia hanya satu dari sekian banyak orang di sekitarmu, sementara baginya kamu adalah pusat perhatian. Pikiran-pikiran ini membuatnya semakin hancur, karena merasa usahanya menjaga hubungan ternyata tidak seimbang dengan usahamu. Dalam setiap diamnya, dalam setiap tatapan kosongnya, dalam setiap senyum yang mulai jarang muncul, tersimpan pertanyaan besar. Aku ini siapa buat kamu? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bisa menentukan apakah hatinya akan sembuh atau semakin hancur. Keraguan tentang posisinya juga mulai mengubah cara dia memandang masa depan. Dulu dia mungkin membayangkan banyak hal bersamamu. Dia membayangkan perjalanan panjang, rencana indah, atau sekadar momen sederhana yang bisa kalian lalui bersama. Tapi sekarang bayangan itu mulai pudar. Dia tidak lagi yakin apakah dia punya tempat dalam rencana hidupmu. Dia tidak lagi yakin apakah kamu masih ingin melangkah bersamanya. Dan yang paling menyakitkan adalah, dia harus menanggung semua pertanyaan ini sendirian. Kamu memilih diam, kamu memilih menghilang, kamu memilih tidak memberi jawaban. Akibatnya, semua keraguan itu hanya bisa dia simpan sendiri. Keraguan yang terus menghantui hatinya perlahan mulai berubah menjadi ketakutan. Jika sebelumnya dia hanya bertanya-tanya tentang posisinya di hidupmu, kini pertanyaan itu berkembang menjadi ketakutan yang jauh lebih dalam. Takut kehilanganmu, takut digantikan, takut semua yang pernah kalian jalani bersama hanya akan jadi kenangan tanpa kelanjutan. Ketakutan ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari rasa diabaikan, dari overthinking, dari kebingungan yang tak pernah dijawab. Semua itu menjadi pupuk yang subur untuk tumbuhnya rasa takut. Dan semakin lama kamu menghilang tanpa kabar, semakin kuat pula ketakutan itu menguasai dirinya. Dia mulai membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Cuma dalam siwasnya ia berpikir, mungkin dia sudah bosan sama aku. Apa mungkin dia sudah menemukan seseorang yang baru? Apa mungkin aku hanya jadi pilihan sementara dia sudah punya yang lain? Pikiran-pikiran itu terus datang tanpa bisa dia kendalikan. Ketakutan akan kehilangan seringkali jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri. Karena dalam ketakutan, seseorang tidak hanya merasakan sakit, tapi juga kecemasan, keraguan, dan penantian yang tidak pasti. Hatinya seperti terjebak di lorong gelap tanpa tahu apa yang menunggu di ujung. Dan dalam lorong itu, dia hanya ditemani oleh pikirannya sendiri yang terus memperburuk keadaan. Setiap kali dia melihat ponselnya, ada rasa cemas yang muncul. Di satu sisi dia berharap ada kabar darimu, tapi di sisi lain, dia juga takut dengan kenyataan bahwa tidak ada apa-apa. Harapan dan kecemasan itu bercampur, membuatnya semakin tidak tenang. Bahkan hal kecil seperti melihat kamu online tanpa menghubunginya bisa membuat hatinya hancur. Dia merasa, kalau dia bisa online, kenapa tidak sekadar menyapa aku? Apa dia memang sudah tidak ingin bicara denganku lagi? Perasaan takut digantikan juga mulai tumbuh kuat. Dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia bertanya-tanya, apa aku kurang cantik? Apa aku kurang menarik? Apa aku kurang bisa membuat dia nyaman? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Ia mulai melihat dirinya sendiri dengan kacamata yang negatif, merasa tidak cukup, merasa kalah, merasa tidak layak. Dan yang paling berat adalah,
Ketakutan ini tidak bisa dia bagikan begitu saja. Dia seringkali memilih diam, karena takut jika ia mengungkapkannya, justru akan membuatmu semakin menjauh. Dia takut terlihat terlalu cemas, terlalu menuntut, atau terlalu bergantung. Jadi ia lebih memilih memendam semuanya sendiri. Walaupun hatinya terasa semakin penuh dan sesak, rasa takut kehilangan ini juga membuatnya lebih sensitif. Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak berarti kini terasa sangat besar. Jika dulu kamu lambat membalas pesan, ia masih bisa menunggu dengan tenang. Tapi sekarang keterlambatan sekecil apapun terasa seperti tanda bahwa kamu semakin jauh. Jika dulu kamu jarang memberi kabar karena kesibukan, ia bisa memakluminya. Tapi sekarang, setiap ketidakhadiranmu terasa seperti bukti bahwa kamu memang tidak lagi peduli. Ketakutan itu juga mengubah cara dia memandang hubungan kalian. Dulu mungkin dia melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang indah dan penuh harapan. Tapi sekarang, rasa takut membuatnya melihat hubungan ini seperti sebuah ancaman. Dia takut kebahagiaannya akan direnggut sewaktu-waktu. Dia takut senyum yang pernah kamu berikan padanya kini justru diberikan pada orang lain. Dia takut hati maitang kaina lagi begitu semua nagenis. Endalai ketakutan itu, ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri lebih dalam. Apa aku cukup baik untuk dipertahankan? Apa aku cukup berarti untuk diperjuangkan? Apa aku benar-benar ada di hatinya? Atau hanya merasa begitu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu mengikis rasa percaya dirinya sedikit demi sedikit, membuatnya semakin rapuh. Bagi seorang cewek, rasa takut kehilangan seringkali menjadi ujian besar dalam hubungan. Karena saat rasa itu muncul, ia bisa berubah menjadi lebih waspada, lebih sensitif, bahkan lebih mudah terluka. Setiap detail kecil dari sikapmu akan dia perhatikan, setiap tanda akan dia tafsirkan, dan setiap ketidakpastian akan menjadi alasan untuk merasa semakin takut. Yang lebih menyakitkan, rasa takut ini seringkali tidak terlihat dari luar. Dan dari luar semungkin ia terlihat biasa saja. Dewi masih tersenyum, masih tertawa, masih menjalani hari-harinya. Tapi di dalam hatinya, ada kegelisahan besar yang terus menghantui. Ada rasa takut yang membuatnya sulit tidur, sulit tenang, bahkan sulit bahagia. Dia mungkin tidak akan langsung mengatakannya padamu, tapi diam-diam ia berharap kamu bisa peka. Dia berharap kamu bisa merasakan bahwa hatinya sedang rapuh. Dia berharap kamu bisa datang, memberi kepastian, menenangkan rasa takutnya, dan membuatnya yakin bahwa posisinya masih kokoh di hidupmu. Namun, jika ketakutan ini terus dibiarkan tanpa jawaban, dampaknya bisa jauh lebih besar. Rasa takut yang tidak pernah ditepis akan berubah menjadi keyakinan. Dari sekadar khawatir kamu akan pergi, menjadi yakin bahwa kamu memang sudah meninggalkannya. Dari sekadar takut gantikan, menjadi percaya bahwa dirinya memang sudah tergantikan. Dan saat keyakinan itu terbentuk, luka yang dia rasakan tidak lagi bisa dianggap sepele. Pada akhirnya, ketika rasa takut kehilangan atau digantikan terus tumbuh tanpa ada jawaban, tanpa ada kepastian, dan tanpa ada usaha darimu untuk meredakannya, perlahan-lahan rasa itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah luka. Luka yang tidak terlihat dari luar, tapi nyata terasa di dalam hati. Luka yang tidak berdarah, tapi sakitnya bisa menembus hingga ke jiwa. Awalnya, dia hanya takut. Takut kamu pergi, takut kamu memilih orang lain, takut semua yang pernah kalian jalani berakhir begitu saja. Tapi ketika ketakutan itu tidak terbantahkan, ketika waktu terus berjalan tanpa ada kepastian darimu, ketakutan itu berhenti jadi sekadar rasa. Berubah menjadi keyakinan. Keyakinan bahwa dirinya memang ditinggalkan. Keyakinan bahwa dirinya memang tidak lagi berarti. Keyakinan bahwa cintanya tidak pernah cukup untuk dipertahankan. Dan disitulah luka itu mulai terbentuk. Luka yang tercipta bukan hanya karena kamu menghilang, tapi karena dia dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Luka yang lahir bukan hanya dari ketidakpastian hubungan, tapi juga dari perasaan bahwa dirinya tidak pantas diberi penjelasan. Baginya diam yang kamu pilih adalah sebuah penolakan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata paling kejam sekalipun. Setiap malam, dia berusaha tidur dengan pikiran yang berisik. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu muncul sebagai rasa bingung, lalu berkembang menjadi overthinking, kini berubah jadi kenyataan pahit yang menghantam hatinya. Yobi mulai menerima bahwa mungkin kamu memang tidak akan kembali. Tapi penerimaan itu bukan membuatnya lega.
justru menorehkan luka yang semakin dalam. Karena di satu sisi dia ingin melepas, tapi di sisi lain, hatinya masih berharap. Luka yang dia rasakan bukan hanya tentang kehilangan dirimu. Lebih dari itu, luka ini menyentuh harga dirinya. Dia merasa tidak cukup berharga untuk diperjuangkan. Dia merasa tidak cukup penting untuk diberi kabar. Dia merasa tidak cukup layak untuk dipertahankan. Luka yang seperti ini jauh lebih sulit disembuhkan. Karena tidak hanya merusak hubungan, tapi juga merusak cara dia memandang dirinya sendiri. Mungkin dari luar, kamu tidak akan pernah tahu seberapa dalam lukanya. Dia mungkin masih tersenyum di depan orang lain. Dia mungkin masih terlihat kuat, masih bisa bercanda, masih bisa menjalani hari-harinya. Tapi di balik semua itu, ada bagian dari dirinya yang retak. Ada hati yang perlahan hancur karena dibiarkan menunggu dalam sepi. Setiap kali dia mendengar lagu yang pernah kalian dengarkan bersama, luka itu terasa terbuka kembali. Setiap kali dia melewati tempat yang pernah kalian kunjungi, hatinya kembali perih. Setiap kali ada orang lain bertanya tentangmu, dia bingung harus menjawab apa. Ujungnya itu menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak selesai. Ada sesuatu yang meninggalkan bekas luka mendalam. Yang membuat luka ini semakin sulit disembuhkan adalah kenyataan bahwa tidak ada penutup yang jelas. Kamu tidak pernah menjelaskan, tidak pernah menegaskan, tidak pernah menutup cerita ini dengan kata-kata "Yomaisei semanghilang." Dan bagi seseorang yang ditinggalkan tanpa penjelasan, luka itu akan terus terbuka karena tidak ada jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Luka ini membuatnya lebih berhati-hati dalam membuka hati lagi. Ia mulai meragukan orang lain. Jadi tak kuat untuk percaya. Jadi semua bahasa yang ia terima hanyalah sementara. Seperti yang pernah kamu lakukan. Ia takut jika semua janji yang terdengar manis pada akhirnya hanya akan berakhir dengan diam dan hilang tanpa jejak. Ketakutan ini menjadi benteng. Tapi benteng yang tercipta dari luka membuatnya sulit untuk merasakan kebahagiaan yang utuh. Dalam diamnya, dalam kesendiriannya, dia berusaha menyembuhkan luka itu. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia berharga. Dia mencoba menenangkan hatinya bahwa apa yang kamu lakukan bukan cermin dari dirinya, melainkan pilihanmu. Tapi proses itu tidak mudah. Luka yang lahir dari rasa diabaikan, rasa takut, dan kehilangan yang tidak jelas penutupnya, bukan luka yang bisa sembuh dalam semalam. Luka itu butuh waktu, butuh keberanian, butuh keteguhan hati. Dan seringkali luka seperti ini meninggalkan bekas. Bekas yang mungkin tidak lagi terlihat tapi tetap ada. Bekas yang membuatnya belajar lebih berhati-hati, tapi juga membuatnya sadar bahwa dirinya pernah terluka, sangat dalam. Bekas itu mungkin membuatnya tampak lebih kuat, tapi juga membuatnya lebih sulit percaya lagi. Pada akhirnya, luka yang sulit disembuhkan ini bukan hanya tentang dirimu yang menghilang. Ini tentang cara dia merasa ditinggalkan. Ini tentang cara dia merasa tidak dihargai. Ini tentang bagaimana diam yang kamu pilih meninggalkan lubang besar di hatinya. Dan luka itu akan selalu mengingatkan dia bahwa pernah ada seseorang yang dia percayai, tapi memilih pergi tanpa memberi kepastian. Jadi, dari bingung, gelisah, overthinking, merasa diabaikan, meragukan posisinya, hingga takut kehilangan, semuanya kini bermuara pada satu hal, luka. Luka yang tidak hanya merusak hubungan, tapi juga merusak bagian terdalam dari dirinya. Luka yang butuh waktu lama untuk sembuh, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang